Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu banyak titik hitam di hati, tertutup hatinya dengan penyakit namanya ran. Dan obati ran itu tidak bisa diobati secara medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau yang baca dan menyimak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan, dia lagi sakit, hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Saya pernah melihat sebuah rekaman video di Jerman. Ada seorang tua masuk sebuah toko muslim, mau belanja, mau beli belanja mungkin makanan halal apa gitu. Beliau sudah tua, mungkin 70 lebih. Yang punya toko di dalamnya dia mensetelkan ayat suci Al-Quran melalui CD meratap. Si bapak yang tua begitu masuk ke toko untuk belanja malah diam sambil bersandar di meja yang ada di sebelahnya. Diam sambil meneteskan air mata. Ini non muslim, bukan Islam. Dia terasa tersentuh hatinya. Habis itu dia tanya sama yang punya toko, ini apa ini? Itu suara apa itu? Saya tidak pernah seumur hidupku mendengar suara yang bisa menyutukan hati saya seindah kalimat-kalimat itu. Dia jelaskan, ini suara Al-Quran. Apa itu Quran? Dia tidak tahu. Dijelaskan dan dihadiahkan Quran, ada terjemahan bahasa Jerman. Dia tidak pernah lewat satu hari membaca dan menartikan artinya, mempelajari maknanya sampai khatam. Dan kemudian ketika dia khatam, dia langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biarpun orang kafir terbuka hatinya, dia saat mendengar kalamullah wallahi tersentuh hatinya. Masa hati kita lebih keras dan lebih kasar daripada batu? Makanya saya sering bilang sama jamaah, tingkatkan pendengaran Al-Quran. Sering dengar, bukan hanya baca tapi simak. Karena mendengar Al-Quran wasilah untuk menyucikan hati kita. Ada 3 hal yang bisa merusak hati dan bisa juga memperbaiki hati. Mata melihat, telinga mendengar, lisan, lidah mengucap. Kita berkata dusta, bohong, titik hitam di hati. Kita baik, jujur, titik putih di hati. Kita dengar yang baik, halal, kalimatun tayyibah, nasihat, zikir, doa, kita dengar yang titik putih di hati. Dengar gosip, fitnah, adu domba, macam titik hitam di hati. Mendengar jelekannya orang, ingin tahu cerita orang, titik hitam di hati. Lalu banyak titik hitam di hati, tertutup hatinya dengan penyakit namanya ran. Dan obati ran itu tidak bisa diobati secara medis. Tapi ran adalah penyakit yang menutupi cahaya hati. Bisa diobati dengan zikir. Perbaiki pandanganmu, perbaiki pendengaran telingamu, dan perbaiki ucapanmu. Akan disucikan hatinya. Di antara sering pandangi Al-Quran, baca Al-Quran, dengan dengar Al-Quran.